Apa ini sekarang mulai kuliahnya Iya. atau masih ada? Oke. Oh, mungkin Saya sebelum kuliah ada, aduh masih sakit ya Pak. enggak. Ada ini sedikit apa ya eh intro. Ya, intronya gini lah. Saya tidak tahu seberapa banyak, seberapa dalam teman-teman ini sudah mendapatkan pelajaran tentang pengembangan masyarakat, tentang konsep partisipasi, konsep pembangunan. Semoga teman-teman punya kesempatan membaca itu, karena nanti saya lebih banyak bicara tentang sharing pengalaman di lapangan seperti apa sih yang kita hadapi, bukan pada konsep-konsepnya. Jadi semoga kalau belum ya nanti mungkin minggu depan bisa, kalau pas dapat teori itu nanti kita bayangannya di lapangan akan seperti yang akan kita ceritakan malam ini lah. Itu Mbak Niki. Ya Pak, siap. Kalau kemarin tadi kan sudah ada kuis ya. Jawabannya saya belum baca semuanya, tapi sepintas memang beragam. Tapi itu adalah salah satu cara untuk memulai kita berempati kepada masyarakat desa. Apakah bisa ada hasil yang bisa ditampilkan, Mbak Niki? Mungkin dari Mbak Celvi yang bisa share screen. Biasanya apa sih yang diungkapkan masyarakat ketika ada orang dari kampus datang? Oh, ternyata banyak. Jawabannya banyak sekali. Dan ya itu yang pengalaman dari teman-teman semuanya ya. Atau barangkali sebenarnya juga banyak dari apa nih, adik-adik, anak-anak, teman-teman semuanya yang memang berasal dari desa. Jadi pernah waktu di desa dulu ada yang KKN, terus kira-kira masyarakat bergunjingnya apa? Nanti kalau kita ke desa kan kita akan digunjingi juga, itu mahasiswa mana, dari Stiper ngapain ke sini gitu ya. Biasanya ketika masyarakat bertemu dengan mahasiswa, wah ada program pengembangan masyarakat ya Pak. Di sini terdapat beberapa masalah, banyak sekali. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang punya kesempatan berkeluh kesah, mumpung ada orang-orang pinter gitu ya kali ya. Lalu nanya tentang jenis pupuk, jenis obat-obatan yang cocok buat kami apa Pak gitu. Ya ada yang mengungkapkan harapannya. Ini mungkin dari teman-teman ya jawabannya. Ya bagus-bagus lah jawabannya. Terus yang kedua apa Mbak Selvi ya, yang sebelah kanannya ya? Yang pertanyaan kedua kalau nggak salah itu. Oh ya. Kira-kira kalau ada orang yang mau mengembangkan desanya, itu gimana? Ada yang mendukung, ada yang menerima, ada yang sangat antusias, menyambut baik, ada yang menolak, ada juga yang bisa juga kita ditolak, tergantung kita membawanya seperti apa kan. Mahasiswa ingin mengajukan desanya itu baik dan benar. Ya saya kira gambaran itulah yang akan kita coba ulas di malam hari ini. Terima kasih Mbak Selvi, saya tidak mampu membaca semuanya, takut kehabisan waktunya. Jadi sudah bisa kita mulai ya Mbak Niki ya? Bisa Pak, wah silakan Pak. Oke, kalau begitu saya mau share screen. Teman-teman bisa buka di menti.com, lalu masukkan kodenya angka yang ini ya, yang 26003108, lalu tulis jawaban teman-teman. Pertanyaannya di layar, ada di layar, tuliskan satu kata yang muncul ketika Anda, teman-teman, mendengar fasilitasi masyarakat desa. Satu kata. Dan bisa langsung dibuka websitenya. Nanti jawaban teman-teman akan muncul di sini. Oh, udah muncul nih. Oke, ada yang masih load. Pemerintah dapat duit, kata mereka. Panjang.
Knowledge. Ayo, ini ada 96 orang. Kalau tidak ada kata yang sama, berarti ada 96 kata yang muncul di sini. Seharusnya. Silakan teman-teman ditulis jawabannya di menti.com. Oh, variatif sekali ya jawaban teman-teman. Penyuluhan, bantuan, peraturan, syukur, pemerintah, bantuan surprise. Oke, semakin banyak, semakin seru ya lihatnya. Seru nggak? Upaya pemberdayaan komputer, kurang diskusi, kontribusi bermanfaat. Still doing number. Oke, terus tambah ya. Masih 39 nih, masih banyak yang belum mengisi nih. Belum sepertinya ya teman-teman, masih 40 ini. Oke, kita akan mulai perkuliahannya setelah semua sudah mengisi di menti.com. Yang paling besar dan paling banyak bantuan. Bantuan. Masih nambah ini Pak, masih 45. Seharusnya ada 90-an orang. Baru separuh. Tapi sepertinya kata yang paling besar tidak berubah ya Pak? Ya, bantuan, penyuluhan, pemerintah, peranan, sosialisasi, kontribusi, senang, kurang, fasilitator, terima kasih, turun lapang, mengabdi, peraturan komputer bermanfaat, hibah. Senang, kurang, sedikit, tidak terurus, kurang. Apa ini kurang? Apa atau apa? Kurang. Knowledge. Ada yang 21600, 3108. Sebenarnya salah menginput. Nggak apa-apa. Sudah berpartisipasi. Iya, terlalu bersemangat sepertinya Pak. Ya. Nggak ada yang 0812 berapa gitu. Nomor telepon dong. Kira-kira kalau sudah 80% ya sudah nanti. Oke, dikit lagi nih Pak. %80 setidaknya 80 orang. Ini juara bertahannya bantuan
ada pemberdayaan, ada penyuluhan. (65). Wah, juara bertahan banget ini ternyata. Tidak berubah. Yang belum menuliskan di menti nggak usah nyontek yang udah di sini ya. Maksudnya ya kalau misal kata yang dipikirkan pertama kali sama ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan terpengaruh kata yang di sini. Jadi biar kelihatan oh apa sih yang pertama muncul di benak atau di pikiran teman-teman ketika mendengar kata fasilitasi masyarakat desa. Mempermudah layak partner, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan, sederhana, kayak rumah makan. Lapar ya Pak? Itu ada sederhana. Orang lagi mungkin bisa. Ayo kejar tuh bantuannya. Oh, berubah lagi. Ada pakar, ada ahli. Ada pakar atau ahli. Ada paksa Kapolri. Sangat membangun modal masa depan. Duit. bersyukur. Itu apa? Syukur. Diskusi turun apa? Belum layak. Oh, sudah 80%, Pak. Oh iya. Jadi juaranya adalah bantuan. Dana penyuluhan sarana-prasarana masa depan. Tapi paling besar ya bantuan ya. Juara Ya. bertahan. Itu ya hasilnya. Jadi memang ternyata ketika mendengar kata fasilitasi itu yang muncul pertama itu bantuan. Bantuan. Karena dan itu paling banyak yang jawab. Jadi mungkin karena memang semua orang butuh bantuan. Jadi supaya dibutuhkan oleh banyak orang, jadilah pembantu. Starting screen, ya. Oke, saya kira itu ya kesimpulannya ya. Jadi teman-teman banyak yang bagus-bagus jawabannya, berkembang, turun lapangan, ada masa depan, bermanfaat, kemajuan desa, infrastruktur, ada dana, ada fasilitasi. Tapi intinya bantuan menjadi paling banyak disebutkan oleh teman-teman yang hadir di sini. Oke, berarti kita lanjut sekarang, Mbak Niki ya? Iya, Pak. Atau masih ada lagi? Lanjut, Pak. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar. Kalau gitu saya izin share screen. Nah, karena tadi kita bertanya apa sih yang disebutkan, apa yang muncul di benak ketika bicara tentang fasilitasi adalah bantuan. Jadi kita akan cerita sedikit tentang dongeng sebelum tidur. Itu ada cerita persahabatan monyet dan ikan. Enaknya kuliahnya nih, dongeng. Jadi
Pada suatu minggu yang cerah, seekor kera monyet punya teman namanya ikan. Hai, apa kabar ikan? Mungkin mereka ngomong nggak gitu ya. Eh, mereka nggak tahu bisa ngomong apa nggak, tapi ceritanya ya bisa ngomong kalau Fabel ya. Lalu sorenya ternyata hujan. Lah monyet yang di atas pohon itu akhirnya mengambil daun untuk menutupi kepalanya supaya menjadi payung sehingga tidak kehujanan. Apalagi kalau cuacanya dingin kayak di musim-musim sekarang ini, nanti sakit. Nah ikannya loncat-loncat itu seperti itu. Lalu monyet berpikir, waduh saya aja kedinginan, apalagi ikan yang ada di dalam air. Gimana caranya ikan itu bisa saya tolong lah. Akhirnya si monyet membantu menolong ikan. Ikannya diambil supaya tidak dingin. Jadi dibawa naik ke atas pohon, lalu dikasih daun supaya ikannya anget. Tidak seberapa lama, ternyata ikannya mati. Nah, itu dongengnya. Jadi ada niat baik dari monyet yang ingin membantu ikan supaya tidak mati dan selamat dari kedinginan. Tapi yang terjadi adalah justru ikannya mati. Mengapa demikian? Karena monyet tidak tahu ikan itu apa. Dia berpikir ikan itu juga tinggalnya di pohon, dia makan buah-buahan. Ketika dia lompat-lompat tuh mungkin dia minta tolong. Padahal jangan-jangan karena kesenangan, karena hujannya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara membantu ikan oleh seekor monyet. Apakah itu bisa terjadi pada diri kita? Bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi dosen, bagi perguruan tinggi, melihat masyarakat seperti itu, lalu kita tiba-tiba mengambil inisiatif, lalu menolong mereka, dan akhirnya mereka mati. Siapa tahu itu bisa terjadi ya. Tapi ya kita tidak akan mengulangi kebodohan si monyet itu. Makanya tadi disebutkan bahwa fasilitasi ini perlu ilmu, perlu teknik, perlu pendekatan. Harusnya tanya dulu, kenapa kamu lompat-lompat, kedinginankah atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya dongeng ini sangat lama, biasanya kita ceritakan kepada teman-teman yang mau turun ke lapangan. Nanti adik-adik semuanya yang mau ke lapangan atau mau ketemu dengan masyarakat desa, sekali lagi jangan menjadi monyet gitu ya. Nah untuk itu yang paling penting ini menyangkut pertanyaan tadi, persepsi kita terhadap persepsi monyet terhadap ikan atau persepsi kita terhadap masyarakat desa. Desa, apa itu desa? Desa itu pasti ya sesuatu yang jauh dari kota, sinyalnya kadang-kadang tidak bagus. Ada sinyal enggak ya? Ada WC-nya ada enggak? Selalu begitu kan kita sebelum kita ke desa. Kayaknya pemandangannya bagus, bisa membuat selfie, makanannya nggak enak, enakan di kota, bisa go food, go grab food gitu ya. Tapi masyarakatnya gotong royong, rajin, dan sebagainya. Itu persepsi kita terhadap desa. Dan banyak sekali tadi muncul juga masyarakat desa seperti apa sih? Jalanannya becek, berlubang. Ini menurut kita tentang desa. Teman-teman bebas, ini berdasarkan contoh-contoh saja. Nah, apakah masyarakat desa juga punya pandangan yang sama dengan kita yang mau datang ke desa? Mahasiswa. Siapa mereka? Ini mungkin orang masyarakat desa akan, ini anak-anak muda, seumuran anak-anak saya, gitu kan, yang masih mungkin ya sepantaran lah. Mereka mungkin anak orang kaya, bawa duit, nyatanya dia bisa kuliah, punya HP, punya laptop, segala macam. Otaknya pasti encer, pinter komputer, jadi kita bisa minta tolong apa saja, komputer kan pandai, itu kan orang desa jangan-jangan berpikiran gitu. Penuh teori, tapi kayaknya kurang pengalaman. Dia kalau nyabut rumput jangan-jangan masih pakai tisu, enggak ya, enggak tahan panas, takut kulitnya hitam, harus pakai sunblock, mungkin jangan-jangan mager, pokoknya asal sudah di desa udah dapat sinyal, dapat pakai headset, udah nggak ngapa-ngapain. Ada juga mereka wangi dan tidak suka kotor, makanannya ada yang suka
pilih-pilih, ada yang apa aja dimakan ada juga, tapi ya nggak apa-apa. Biasanya mereka cari tempat-tempat yang indah untuk dijadikan foto-foto untuk profil mereka, untuk diupload. Jangan-jangan mereka seperti itu. Nah, perbedaan itulah yang membuat si monyet dan ikan tadi menjadi tidak klop, karena ikan atau masyarakat desa itu adalah orang yang berada pada lingkungannya sendiri, sedangkan kita adalah orang yang datang, yang biasanya disebut sebagai orang luar. Orang luar ini ya seperti itu, tidak paham tentang kondisi desa. Orang luar mungkin berkata, oh wah ilmuku mungkin bisa diaplikasikan untuk memajukan desa. Atau kadang-kadang dari sekian anak-anak muda pasti ada anak-anak desa yang maju lah, yang pinter. Buktinya dari sekian ada berapa? 96 orang tadi, sebagian besar jangan-jangan anak-anak desa yang bisa kuliah. Pasti kita akan ketemu anak-anak seperti teman-teman yang ada hadir di Zoom ini. Pemandangannya cantik, perangkat pertaniannya tradisional, tapi perlu didorong untuk bermimpi masa depan, perlu maju. Biasanya yang dikeluhkan pasti SDM-nya rendah, atau segala macam. Sementara orang desa, itu ketika ada mahasiswa, tadi banyak sekali jawabannya, macam-macam. Saya kira tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena memang itu ungkapan pribadi masing-masing ya. Ada mahasiswa ini kesempatan untuk bertanya. Tadi kan muncul juga nih, obatnya apa ya, penyakitnya apa, benihnya. Kemudian nanya juga ilmu pertanian yang benar seperti apa sih, Dek, gitu kan. Bawa bibit enggak? Jangan-jangan bawa bibit semangka yang berdaun sirih atau apa. Kemudian kira-kira nanti kalau ada mahasiswa di sini disuguhin apa ya Pak? Ya, mulai muncul nih ibu-ibu. Kalau dikasih singkong doyan enggak ya? Gitu kan orang-orang desa mungkin sangat baik seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang udahlah kita terima aja dengan baik, namanya juga tamu. Yang diomongin nggak penting-penting amat, yang penting kita terima dengan baik untuk menghormati tamu. Nah, ini adalah prosesi orang dalam yang mempunyai pengetahuan tentang desanya, tentang pertaniannya, tentang air, tentang tanah yang ada di desa itu. Mereka lahir di sana, hidup di sana dari pagi sampai pagi lagi. Nah, orang luar, kita semuanya ini yang akan pergi ke sana, itu kadang-kadang baru ngelihat dari peta, itu pun di Google Map, lihat di BPS ada, tapi itu juga tidak hanya angka-angka, tapi belum bisa menggambarkan situasi realnya. Nah, situasi real ini yang perlu dipahami dulu sebelum bergerak, melangkah, melakukan aksi apapun. Sebelum mengambil seperti monyet tadi ngambil ikan. Nah, orang luar itu biasanya sedikit, nanti orang desanya itu banyak. Nah, kita akan jadi ketika kita datang ke desa itu siapa itu? Ada berapa orang? Segala macam lah. Tapi intinya sebenarnya adalah secara umum kalau masyarakat desa itu adalah masyarakat yang homogen, beda dengan di kota ya. Di kota kan campur itu. Mereka hidup dengan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemudian ada tradisi yang mereka junjung dan dihidupi bersama. Ada status sosial, mana juragan, mana buruh, mana majikan, ini anak buahnya siapa, ada hubungan patron klien. Kemudian ada kadang-kadang terisolasi secara sosial, tidak pedulilah ada sidang sambo, ada siapa segala macam, mereka nggak begitu relate dengan mereka, statik. Kemudian juga mereka punya jiwa kegotong royongan, kolektivitas. Teman-teman bisa menambahkan nanti kalau ketemu lagi ya. Ada nilai-nilai ritual, spiritual, bahkan ada yang tempat-tempat yang disakralkan. Di kota akan berbeda. Di kota itu lebih heterogen, ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Bali, ada dari Jawa, dari Padang, dari Batak, dari Sunda, dari Jawa. Kemudian konsepnya adalah bagaimana mengendalikan diri, mengontrol dengan kelembagaan yang sudah terbentuk, ada RT, RW. Salah satu yang menonjol itu lebih banyak individual. Mereka biasanya lebih kenal dengan teman yang jauh, tapi dengan tetangga tidak saling sapa, gitu ya. Itu di kota. Nah, nggak tahu kita ini
personifikasi kita itu orang desa apa orang kota. Semoga teman-teman bisa beradaptasi dengan itu. Nah, ketika kita datang ke desa, itu ada yang, karena kadang-kadang kita datang itu hanya sebentar. Jadi berbeda dengan masyarakat yang tinggal di sana, yang lahir di sana dan besar di sana. Kadang-kadang kita datang terus tiba-tiba langsung membuat kesimpulan, ini kayaknya harus dibuat begini, buat begini, buat begini. Padahal kunjungan baru sebentar dengan ilmu yang belum lengkap tuh ya. Nah, makanya pentingnya partisipasi itu di sini. Jangan seperti wisata. Ada namanya wisata pembangunan desa. Jadi biasanya dilakukan dari kota, datang ke suatu masyarakat, hanya 2 jam di situ, tapi tiba-tiba membuat program, membuat kesimpulan, kemudian jadikanlah sebuah proyek gitu ya, yang menyimpulkan masyarakat luar untuk masyarakat desa. Jadi kayak monyet dan ikan tadi, seolah-olah membantu padahal belum tentu. Atau ada juga ini boleh didiskusikan juga, ada survei. Jadi setiap orang ditanyain, kemudian di entry datanya 2 kardus Indomie penuh itu, fotokopian semua diolah pakai Excel atau pakai program SPSS, kemudian dicari rata-ratanya, kemudian baru dari situ diambil kesimpulan bahwa masyarakat di sini rata-rata penghasilannya sekian. Jadi ketika ada program, itu biasanya hanya menyentuh yang rata-rata. Yang data pencilan yang sangat miskin banget dan sangat kaya banget tidak dianggap lagi. Ini survei konvensional, menghitung daun, biasanya munculnya adalah kuantitatif, angka-angka, tapi opini-opini tidak bisa ditangkap. Makanya penting untuk menjadi, namanya partisipasi menjadi penting. Intinya, apapun pandangan mereka tentang desanya itu harus kita hargai. Masalahnya adalah ketika ada masyarakat luar datang atau orang luar datang, pandangan-pandangan atau ungkapan atau kegalauan, keresahan yang ada di masyarakat itu tidak bisa ditangkap dengan baik. Kenapa tidak bisa ditangkap dengan baik? Karena kita tidak pernah mau mendengarkan, atau kita tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bicara. Dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun, sehingga muncul ada pendidikan kaum tertindas. Pendidikan kaum tertindas ini adalah bagaimana membuat masyarakat bisa bicara. Masyarakat yang terkungkung oleh namanya budaya bisu. Jadi kalau ada pejabat datang, masyarakatnya dikumpulkan di balai desa, duduk manis, dapat minuman gelas. Lalu pejabat ini yang dari depan itu bicara selama 2 jam tanpa memberi kesempatan apapun kepada masyarakat, dan itu selesai. Setiap ada kunjungan seperti itu, bahkan mungkin ketika kita sekolah juga seperti itu. Kita hanya duduk, kemudian ibu guru kita atau pak dosen kita cerita panjang lebar, kita mencatat. Iya, kalau mencatat kadang-kadang hanya foto slide yang ada di infocus di foto, disimpan di HP, tidak disimpan di otak. Lalu pas mau ujian baru kita sharing ke teman-teman. Ketika ditanya, ada pertanyaan? Tidak. Diam saja. Sudah jelas, diam saja. Karena itulah budaya bisu yang harus kita bongkar ketika teman-teman bicara tentang partisipasi. Bagaimana memberi kesempatan masyarakat untuk bisa bicara. Karena sejauh-jauhnya masyarakat yang tinggal di desa terpencil, sebodoh-bodohnya orang yang tidak sekolah, semiskin-miskinnya orang yang tidak bekerja, dia yang paling tahu di kaki sebelah mana ketika pakai sepatu itu lecet. Mereka punya pengetahuan seperti itu. Kita yang sangat pandai tidak akan bisa mengidentifikasi kecuali dia sendiri. Nah, artinya apapun, sekecil apapun, mereka pasti punya pengetahuan. Itu makanya muncul konsep bagaimana membuka budaya bisu dan memberi kesempatan masyarakat untuk bicara. Bentar.
Nah, kalau kita mau ke desa, teman-teman, saya nggak tahu, katanya nanti akan ada semacam kunjungan ke desa ya. Yang paling penting adalah kita harus menyiapkan diri mental kita bahwa ke desa adalah pengalaman baru. Meskipun saya juga dari desa, Mbak Niki juga, dan teman-teman juga banyak yang dari desa. Tetapi ketika kita berkunjung ke desa yang lain, itu adalah pengalaman baru. Berbeda loh, setiap desa itu punya hal yang unik-unik, yang sangat berbeda dengan desa kita. Bahkan desa kita sebenarnya kalau dikunjungi oleh masyarakat yang lain itu unik juga, tapi karena kita tinggal di situ seolah-olah itu biasa. Kemudian perkuat niatnya bahwa kita itu belajar ke sana, belajar, dan belajar, bukan mengajari. Mengajari bertani kepada masyarakat desa itu seperti mengajari itik berenang. Mereka sudah panen cabai sudah berkali-kali, sudah bisa beli, bahkan bisa menguliahkan anaknya. Kita yang baru membaca 3 jurnal harus sudah bicara, kan mungkin menjadi agak naif. Jadi semangatnya adalah belajar kemanapun, dimanapun. Kemudian belajar itu ya harus berani membuka diri. Kalau salah, oh berarti harus saya perbaiki. Koreksi diri mumpung masih muda. Mengoreksi diri, jangan membuat tembok pagar apapun ya terhadap pikiran kita. Kesempatan untuk membuka pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti biarkan pengalaman itu yang akan kita memilihnya sendiri, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Kemudian yang penting adalah menyadari bahwa kita itu orang luar, kita itu pendatang. Jadi jangan merasa akrab boleh, tetapi harus tetap dijaga bahwa mereka adalah orang-orang yang jangan-jangan dihormati di desanya. Kalaupun tidak dihormati oleh masyarakatnya, toh mereka lebih tua dari kita. Mereka masyarakat biasa, mereka sepantaran ibu bapak kita. Jadi mereka juga berjuang untuk anak-anaknya. Jadi itu harus kita sadari, kita hormati. Kemudian mereka juga punya pengetahuan yang terkumpul meskipun tidak dicatat. Pengalaman-pengalaman hidup mereka sangat kaya. Mereka juga punya sikap yang baik. Kita juga harus bersikap yang baik. Nah, satu lagi adalah keterampilan kita. Ini yang namanya nanti masuk ke teknik partisipatori ketika kita bicara tentang keterampilan. Pengetahuan tadi satu, yang paling penting adalah bahwa kita orang luar, kita jangan sok tahu ngambil sikap, ngambil program aksi kalau kita belum dengar dari masyarakat sendiri. Kemudian sikap kita harus hormat, ini sebenarnya sangat pramuka banget, hormat dan patuh pada orang tua, suka menolong, banyak sekali dasar-dasar pramuka itu kalau diterapkan sangat baik. Dan keterampilan nanti teman-teman yang akan kita, ini berhubungan dengan jam kerja, jam terbang. Jam terbang itu artinya semakin sering teman-teman ketemu dengan orang, ketemu dengan masyarakat desa, akan semakin lebih luas untuk bergaul. Nanti pertanyaan berikutnya adalah misalnya kira-kira anak muda atau mahasiswa yang seperti apa ya yang disukai oleh masyarakat desa atau yang tidak disukai oleh masyarakat desa. Nah, kalau di desa itu saya senang yang ini loh, yang sedikit-sedikit membantu, yang sedikit-sedikit ikut terlibat, sedikit-sedikit ikut ingin ngambil cangkul, ingin segala macam. Ada juga anak-anak yang dia main HP terus, dengerin musik pakai headset. Jangan, nanti teman-teman bisa cari sendiri kira-kira yang mana yang disenangi oleh masyarakat desa. Nah, tentang pengetahuan. Jadi ada dua ya, ini ada tiga yang kita pentingkan. Pengetahuan kita tentang partisipasi, kemudian sikap kita, dan keterampilan. Kalau tentang pengetahuan, ya kita harus paham tentang desa dan masyarakatnya. Desa ini desa kultur Jawa, Sunda, atau desa Banjar di Bali,
atau di Bajawa itu apa saya nggak tahu namanya. Tapi mereka juga punya strata sosial, punya hal-hal yang tabu, punya sesuatu yang dipentingkan, masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani atau nelayan atau segala macam. Itu teman-teman nanti sebelum ke desa bisa browsing dulu seperti apa, berita-berita seperti apa. Paling enggak kita paham dulu lah desa sebelahnya apa, bagaimana cara mencapainya. Lalu tadi muncul juga di fasilitasi adalah konsep pendampingan. Mendampingi itu apa sih? Mendampingi itu seperti mendampingi petani kemana-mana, ada petani jalan ke sana, kita di sebelahnya. Petani duduk, kita di sebelahnya. Kan enggak seperti itu ya. Mendampingi itu ya berdiri di sebelahnya, bukan di depannya, bukan di belakangnya. Misalnya gini, mendampingi orang naik sepeda atau mengajari orang naik sepeda atau mempelajari orang naik sepeda. Itu kita tidak bisa duduk di depan saddle sendiri terus yang diajari diboncengan, kan nggak bisa. Atau dia di depan, kita di belakang. Jadi mungkin yang pertama adalah kita harus ada di sebelahnya untuk ikut memegangi, tapi setelah itu harus kita lepaskan. Kalau tidak dilepaskan, nggak bisa-bisa itu naik sepeda itu. Jadi harus jatuh ya memang harus jatuh, kalau memang jadanya jatuh. Tapi dengan jatuh itu dia akan hati-hati. Lalu ada juga pengetahuan-pengetahuan tentang komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan melalui media. Medianya apa? Bisa lewat poster, bisa lewat ngomong langsung, bisa lewat video, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, banyak sekali medianya. Ada langsung, verbal, ada non-verbal, pakai punjuk aja itu jadi media. Lalu pesannya akan diterima oleh penerima pesan, receiver. Kalau si penerima pesan tidak bisa menerima, berarti komunikasi itu gagal. Nah, salah satu bagaimana memantau apakah komunikasi itu gagal atau berhasil adalah mereka akan memberi respon kepada kita. Kalau kita tanya, mau kemana? Medianya adalah langsung, kemudian pesannya adalah menanyakan mau kemana, dia mestinya akan menjawab, mau ke sana. Itu berarti pesan kita bisa diterima, kemudian dia memberi respon. Ada pesan yang kadang-kadang tidak direspon juga. Nah itu nanti kita tahu cek apakah kenapa kegagalan merespon itu. Tapi komunikasi itu adalah unsur-unsur komunikasi. Nanti teman-teman semoga mendapatkan ilmu komunikasi dari kuliah yang lain. Saya hanya cerita sedikit saja. Ada hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang ada di pedesaan, misalnya, oh di sini mau hampir ada apa pemilihan kepala desa misalnya gitu ya. Itu kan isu-isu yang penting. Oh di sini tahun kemarin terjadi longsor, itu isu-isu penting yang harus kita pahami. Bagaimana menjalankan program desa, kemudian teori pendidikan, ada pendidikan andragogi, itu pendidikan untuk orang dewasa. Maksudnya orang dewasa itu bukan anak-anak, bukan TK, bukan playgroup, tetapi masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat ibu-ibu PKK, masyarakat kerajinan yang memang berbeda dengan ketika kita bicara atau kita mendidik anak-anak SD. Anak-anak TK disuruh lari, akan lari. Tapi bapak petani disuruh, ayo Pak berdiri tepuk tangan. Ntar dulu, mau ngapain ini tepuk tangan? Ada nalar, ada latar belakang pengalaman, ada hal-hal yang penting dilakukan dan tidak perlu dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Nah, nanti ini teori sendiri, semoga muncul nanti di kuliah yang lain. Komunikasi, konsep partisipasi. Nah, muncul tadi partisipasi ya. Yang partisipasi itu kan banyak ya. Mohon partisipasinya. Kalau ada pengamen di mana itu, mohon partisipasinya. Partisipasi apa? Sumbangan.
atau terima kasih sudah berpartisipasi untuk membayar iuran pajak bumi dan bangunan. Loh, partisipasi itu membayar ya? Atau banyak sekali mohon partisipasinya, macam-macam. Karena partisipasi menjadi fashion, menjadi kata-kata yang sangat umum banyak digunakan, sehingga muncul partisipasi yang kadang-kadang dibuat-buat. Kita akan membuat atau mendirikan baliho di sini. Siapa yang hadir di sini mohon tanda tangan di semuanya di sini. Tanda tangan nama si Fulan, si Niki, si tanda tangan semuanya ada 30 orang. Selesai, tutup, langsung dia dirikan balihonya. Loh, ini kok nggak ada partisipasi dari warga? Udah, ini mereka udah tanda tangan semuanya. Nah, ada partisipasi yang dibuat seperti itu. Tiba-tiba dikumpulkan KTP-nya untuk jadi proyek program atau sesuatu. Itu manipulatif namanya. Ada macam-macam jenisnya, dari partisipasi manipulasi sampai partisipasi kamu ini ada program bangun apa nih, gorong-gorong. Ayo sekarang mohon partisipasinya semua warga ikut terlibat mencangkul. Partisipasi dalam bentuk kerja. Tidak ikut merencanakan kok disuruh ikut kerja. Ini namanya bukan partisipasi. Sampai di terakhir nanti adalah self mobilization. Itu partisipasi otomatis yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Misalnya kemarin rame-rame ada COVID, banyak masyarakat di isoman, tiba-tiba ada mobilisasi mandiri yang dilakukan oleh warga untuk membuat dapur umum, untuk mengirimkan makanan kepada yang sakit, untuk membuat iuran segala macam. Itu tanpa ada yang nyuruh. Itu hanya kesadaran, dan itu yang sesungguhnya partisipasi yang ideal. Nanti ada juga pengetahuan tentang jenis fungsi media komunikasi ya. Misalnya kalau untuk dengan bapak-bapak ini komunikasinya lewat apa ya? Langsung WA group atau Instagram ya. Nah, itu nanti setiap resipien, setiap penerima pesan itu mempunyai ciri khas media yang digunakan. Jadi untuk anak-anak muda ya mungkin pakai IG, pakai Line. Kalau untuk bapak-bapak mungkin SMS, WA group itu. Kalau untuk ibu-ibu mungkin langsung sambil ketemu apa di mana gitu, ketemu di tempat tukang sayur langsung cerita gitu. Jenis dan fungsinya akan berbeda-beda pada setiap orang. Kemudian pengetahuan tentang fasilitasi. Nah, fasilitasi tadi muncul macam-macam. Jadi fasilitasi itu adalah kuncinya adalah mempermudah orang untuk melakukan sesuatu. Mempermudah itu caranya adalah memberi jalan. Misalnya ada ambulan lewat, terus ayo tolong minggir-minggir. Itu memfasilitasi ambulan supaya jalan, mempermudah. Kalau ada orang ingin membakar sampah, kemudian kita punya korek, membakar sampah daripada pakai batu diadu itu, mendingan kita pinjami korek. Mempermudah. Kalau orang belajar, ya mempermudah orang belajar. Kalau pakai teknis pertanian, ya mempermudah orang teknis pertanian. Jadi fasilitasi itu bukan memberikan fasilitas, bukan memberikan bantuan, tetapi lebih banyak mempermudah orang lain untuk mencapai tujuannya. Memfasilitasi. Ayo fasilitasi kamu ketemu sama dosen biar kamu diskusi. Saya WA-kan dulu apa? Nah, itu cara memfasilitasi. Nanti teman-teman dicari lagi apalagi yang selalu saya nyatakan di paling bawah itu apalagi, karena itu saya butuh partisipasi dari masyarakat, dari teman-teman semuanya untuk mengisi pengetahuan-pengetahuan penting. Ini pengetahuan. Satu lagi yang penting sikap. Sikap itu akan berguna bagi diri adik-adik, anak-anak, teman-teman semuanya. Tidak saja ketika ikut MBKM, tidak saja ketika turun ke desa, tapi juga dalam pergaulan sehari-hari di kampus maupun di lingkungan rumah sekitar. Satu, bahwa setiap orang itu posisinya sama.
harus adil kepada orang lain, tidak membeda-bedakan, bahkan termasuk orang yang diam. Diam itu bukan berarti dia tidak punya berpengetahuan loh. Kadang-kadang ketika kita dalam kerumunan, kita terjebak pada mendahulukan orang yang kayaknya ngomongnya banyak, kemudian kalau ngomong pakai teori berbelit-belit, itu yang selalu kita tanyain, silahkan Pak, silahkan Pak. Padahal orang yang duduk di pojok sana, yang diem saja, tapi mencatat, itu jangan-jangan punya pengetahuan lebih banyak. Jadi nanti ketika di desa, jangan terpaku pada satu aktor yang vokal. Karena jangan-jangan belum tentu dia mau omong doang gitu kan. Bisa saja. Justru orang yang rajin, yang cabenya berhasil, yang panennya berhasil, itu malah jarang ngomong. Nah, itulah gunanya sikap kita harus memandang mereka sama. Apapun mereka punya pengalaman hidup lebih banyak daripada kita. Bahkan yang sepantaran, seumuran dengan adik-adik semuanya ketika di desa, mereka lebih tahu tentang desanya daripada kita. Mereka punya kreativitas bagaimana bertahan hidup di desanya itu. Kemudian yang penting lagi adalah teman-teman harus menunjukkan sikap semangat, memberi contoh bahwa tidak mager, tidak malas, karena belajar malas itu lebih mudah daripada belajar semangat. Nah, kita coba ajari terutama anak-anak muda nanti di desa untuk bersemangat. Pagi-pagi ya bangun, jangan kesiangan kalau di desa. Di lingkungan yang baru juga begitu nanti. Ini saya kira untuk kehidupan sosial kita menjadi sangat penting. Memberi semangat dan mendorong orang untuk berani bicara. Ini yang tadi saya sebutkan tadi loh. Gimana cara membuat orang bisa berbicara? Karena hanya dengan bicara mengungkapkan pendapatnya, partisipasi itu bisa memungkinkan terjadi. Kalau tidak ada itu ya susah. Senang belajar, membantu orang lain untuk belajar. Terbuka ya, tadi sudah ada ya, terbuka, berani mengoreksi sendiri, berani mengakui kalau salah. Ini kadang-kadang jadi agak langka ini. Hanya orang yang mengaku salah yang bisa benar. Tapi orang yang tidak berani mengatakan dirinya salah akan tetap terjebak pada kesalahan itu. Tidak usah sok tahu, kalau tidak usah merasa benar. Sabar. Ini yang mau kita hadapi kan orang-orang desa yang kadang-kadang bahasanya pakai bahasa sederhana, muter-muter, tapi ya kita harus sabar. Kreatif itu ya kreatif lah. Kalau perlu pakai kertas. Kalau harus menggambar, ini lah Pak, contohnya pakai batu. Coba Bapak gimana kalau cabenya seperti apa, bulatnya seperti apa, semangka yang bisa dipetik yang seperti apa. Ini sikap. Sikap ini akan berguna bagi teman-teman yang ingin ya bergaul lebih, tidak hanya sekedar untuk kuliah ataupun kerja di lapangan. Nah, keterampilan ini menjadi penting. Nanti tekniknya ada dua hal nanti saya sebutkan di akhir. Satu, bisa membuat suasana menjadi nyaman untuk belajar. Kalau sedikit ngomong langsung kita salahkan, orang tidak akan nyaman untuk, saya malas ngomong karena takut disalahkan. Jadi, dorong mereka untuk, iya Pak itu betul, Bapak ungkapkan lebih banyak lagi. Jangan langsung, enggak kayak gitu. Ketika ada orang desa mengatakan sesuatu, terus bukan seperti itu Pak, orang itu akan kapok dan tidak berani lagi ngomong. Jadi apapun harus didengarkan dulu. Lalu bisa memfasilitasi diskusi masyarakat. Banyak tekniknya. Misalnya, Pak boleh nggak gantian yang lain yang ngomong? Mohon maaf ini Bapak sudah dari tadi udah bicara. Kayaknya ada teman kita yang perlu digali, kayaknya pengalamannya banyak. Ayo Pak silakan yang lain. Misalnya gitu. Itu kan bagaimana menyeimbangkan peserta supaya bisa ngomong semuanya. Bisa mendengarkan. Mendengar sama mendengarkan beda ya. Kalau mendengar itu hear, kalau mendengarkan itu listening. Listening itu berarti menggunakan otak juga. Kalau mendengar, saya mendengar suara burung. Tapi mendengarkan suara burung, itu pasti duduk, diem, terus menikmati sambil bersiul-siul, itu mendengarkan. Mendengar musik jauh-jauh, dan mendengarkan musik akan berbeda. Banyak mendengar, dan
tidak hanya bisa ngomong. Kenapa? Karena mulut kita satu, telinga kita dua. Harusnya kita lebih banyak mendengar dibandingkan dengan ngomong. Sebenarnya kalau dalam pelatihan atau kuliah langsung, saya juga tidak banyak ngomong. Ini saya sambil belajar ngomong. Tapi juga harus bisa ngomong, jangan hanya diam. Jadi nanti kalau ke desa ada satu tim, yang ngomong jangan hanya satu, harus gantian. Kalau satu selesai, baru gantian yang lain. Aku nanti bagian ke ibu-ibu, aku nanti bagian yang tentang pertanian, aku nanti bagian tentang kesehatan anak-anak lah. Lalu ya jaringan kerjasama. Kemudian juga bisa menularkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada masyarakat desa. Jadi sikap kita itu juga akan dipantau oleh masyarakat desa, oleh lingkungan kita yang baru, oleh teman-teman kos yang baru, oh dia itu kayak gini, kayak gitu. Dan menularkan itu artinya memberi contoh. Yang baik-baik biasanya susah menular ya. Jadi kalau kita contohnya jelek ya mungkin akan gampang menular. Apalagi ke masyarakat desa yang masih muda-muda. Itu kakak-kakak yang datang kemarin ke sini kayak gini kelakuannya. Keterampilan teknis mungkin penting, mungkin tidak. Tidak begitu penting. Keterampilan teknis seperti koperasi, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu caranya begini Pak. Kemudian cara memupuk, cara membuat kompos, cara membibitkan, cara mencangkok, itu kalau punya, itu akan sangat baik. Bukan hanya pertanian, cara menyulam, cara membuat bunga kering dari kelobot jagung, cara membuat kerajinan dari plastik bekas, itu akan menolong dan mungkin berguna bagi teman-teman keterampilan-keterampilan itu. Tidak punya, tidak apa-apa. Karena keterampilan teknis itu hanya nanti adik-adik ketika kuliah selesai, hanya ada dua keterampilan teknis yang dibutuhkan. Satu itu adalah tentang bagaimana programming komputer, yang kedua itu tentang berhubungan dengan intelijensia. Tapi yang lain adalah keterampilan-keterampilan sosial. Misalnya complex decision making, misalnya social skill, misalnya innovation, kemudian communication skill, itu yang akan banyak dibutuhkan nanti. Jadi semoga ini menjadi pemantik adik-adik atau anak-anak semuanya untuk belajar lebih banyak bagaimana skill-skill sosial dan komunikasi. Nah, ini rumusnya. Oke, tinggal sebentar lagi. Gimana cara berkomunikasi yang baik? Komunikasi yang baik hanya muncul ketika masing-masing orang memberi pesan, menyampaikan pesan. Tidak mungkin ada komunikasi jika semuanya diam. Bagaimana kalau supaya tidak diam? Satu adalah bertanya. Jadi adik-adik, anak-anak semuanya ketika di desa, ketika dengan masyarakat, ketika di lingkungan yang baru, banyak-banyaklah bertanya. Karena bertanya itu adalah salah satu cara kita satu-satunya agar orang bisa bicara dengan kita. Pertanyaannya apa saja? Ya nanti kita lihatlah. Kemudian kalau sudah bertanya, mendengarkan. Bertanya terus ditinggal. Jam berapa? Jam 10 terus tinggal. Enggak seperti itu. Komunikasinya akan berhenti. Bertanya, kadang-kadang pertanyaan yang konyol loh. Pak, ini singkong apa ya? Pak, ini pisang apa ya? Sebenarnya kita sudah tahu itu namanya pisang Ambon, pisang kepok. Tapi kadang-kadang itu hanya untuk membuka supaya terjadi komunikasi. Oke, ini keterampilannya ya. Keterampilan paling dasar ini, keterampilan bertanya dan mendengarkan. Bertanya, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Sederhana itu contohnya apa? Ya yang ada di hadapan, kalau ada petani lagi sedang pegang ikan, ya tanya tentang ikan. Kalau petani sedang mengasah pisau, ya tanya aja tentang pisau. Kalau ibu-ibu sedang marut kelapa, ya tanya tentang kelapa. Jadi hal-hal yang sederhana. Bu, ini kelapa metik sendiri atau beli di berapa sekarang harganya? Mulai kalau ibu-ibu sedang sedang memetik kangkung, ya Bu, ini kangkungnya mau dimasak apa dijual sih?
dipupuk enggak, segala macam. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan hal itu untuk membuka kesempatan. Lalu tadi memberi kesempatan untuk menjelaskan, ditanya tapi kita ngomong terus, jadinya kan nggak mau menjelasin gimana, yang nanya malah bicara, malah mendengarkan musik, malah foto-foto, jadi nggak jadi menjelaskan. Hindari pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu misalnya yes no. Pak, apakah ini pisang? Ya, kan nggak enak ya. Lebih baik, Pak, ini pisang ini punya siapa? Lebih baik. Jadi pertanyaan yang terbuka supaya dijawab dengan kata-kata, bukan dengan ya atau tidak, mengangguk atau menggeleng. Hindari pertanyaan sensitif. Pertanyaan sensitif itu misalnya apa sih kalau di Pak, di sini ada pernah terjadi kasus korupsi nggak? Itu pertanyaan sulit, sensitif. Atau Pak, di sini itu kuburan siapa ya? Misalnya gitu ya. Banyak, nggak usah cerita itulah dek. Gitu ya. Jadi ada hal-hal tanda kalau indikator pertanyaan itu boleh dilontarkan atau tidak. Kemudian tanyakan pendapatnya, tanyakan harapan ke depan. Nah ini ada piramid, namanya piramid pertanyaan. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu dimulai dari hal-hal yang real. Yang real itu yang bisa dijelaskan tanpa ada harus berpikir. Misalnya pertanyaan apa? Ini apa? Ini pisang. Di mana dipetiknya? Itu tidak akan mikir di sana atau di kebun belakang. Kapan? Ini baru saja. Siapa yang metik? Sebenarnya saya dan teman saya, ada anak saya juga ikut membantu. Tapi pertanyaan-pertanyaan mengapa itu bisa diajukan setelah jawab pertanyaan-pertanyaan awal itu muncul. Jangan langsung bertanya, Pak, mengapa Bapak memetik pisang? Kan susah jawabnya. Karena pertanyaan itu membutuhkan pikiran. Jadi pertanyaan mulailah bertanya dari hal-hal yang sederhana dari bawah sampai ujungnya mengapa. Itu ya. Siapa itu kadang-kadang mudah, kadang susah. Bagaimana itu menjelaskan cara. Mengapa itu menjelaskan alasan-alasan. Mengapa Bapak tinggal di desa ini? Nah, itu kan susah dijawab. Pak, apa sih nama desa ini? Pak, dulu sebelum desa ini namanya ini apa di sini? Itu mungkin bisa. Sudah bertanya, lalu kita mendengarkan. Cara mendengarkan yang baik adalah satu, menjaga kontak mata. Jangan lirik sana lirik sini. Tapi juga menjaga itu artinya ayo jangan melotot terus, ya. Tapi juga harus tahu diri. Tunjukkan minat. Minat itu adalah seolah-olah antusias itu ya. Meskipun teman-teman nggak tertarik, tapi tunjukkanlah minatnya. Kemudian gestur, gerak badan kita juga jangan mengganggu. Tiba-tiba lagi dijelaskan kita mainan HP, mata kita tertuju di HP, malah benerin headset segala macam, itu mengganggu. Jadi cara mendengarkan yang baik ya, diam dulu, dengarkan, tatap matanya, lalu usahakan tidak memotong atau menyela. Biarkan dia tuntas untuk menjelaskan. Sampai, udah Pak, ada lagi? Oke. Saya tanya pertanyaan berikutnya kan bisa ditanyakan. Kalau misalnya, sebentar Pak, ada yang lewat. Mohon izin, Bapak bisa ulangi lagi? Karena orang tidak nyaman ketika bicara, kemudian ada telepon masuk ke kita. Pak, mohon izin Pak, nanti diteruskan, saya harus angkat telepon sebentar. Memberi kesempatan dia untuk berhenti. Beri responnya bisa mengangguk, bisa, oh iya ya Pak, oh gitu, yang benar Pak, gitu. Atau siap. Jadi ada respon, jangan diem melotot tapi diem aja kan lucu. Jadi harus memberi respon, mengangguk atau oh ya bagus Pak, beri kesempatan agar jawabannya itu selesai. Kalau teman-teman harus mencatat, mohon minta izin, Pak boleh izin nggak, saya kan sering lupa, bilang gitu aja, saya catat ya. Kalau dia ngomong terus kemudian kita catat, itu kadang-kadang kan orang nggak suka, ini yang dicatat apaan, jangan dicatat deh, itu omongan saya belum tentu benar kan. Kadang-kadang agak risih, jadi minta izin aja.
Enggak Pak, ini untuk ingat-ingat saya aja kok. Pak boleh difoto, termasuk memfoto, itu izin. Lalu terakhir ucapkan terima kasih. Nah kan sebenarnya ini hal-hal yang sangat dasar, sangat remeh-temeh, tapi ada teman-teman, adik-adik semuanya jangan sampai lupa. Kadang-kadang yang mudah-mudah kayak gini lupa. Bagi orang desa yang sering berkomunikasi, hal-hal kayak gini mungkin udah biasa ya. Yang paling penting adalah go to the people, pergilah ke mereka, live with them, hiduplah dengan mereka, learn from them, belajarlah dari mereka, love them, cintai mereka, start with what they know. Mulailah dari apa yang mereka ketahui, bukan dari yang kita ketahui. Bangun dari apa yang mereka punya. Kalau mereka hanya punya kayu, punya apa, segala macam, ya itulah. Lalu dengan pendampingan yang baik, kemudian ketika pekerjaannya selesai, biarkan mereka berkata, kami mengerjakannya sendiri. Bukan tanpa ada mahasiswa, tanpa ada perguruan tinggi, kami bisa melakukannya sendiri, meskipun Anda memulainya. Saya kira itu Mbak Niki, terima kasih.